Anda kembali bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, proses evakuasi korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur sudah selesai dilakukan oleh tim SAR gabungan. Evakuasi berlangsung hingga 12 jam karena terkendala kondisi gerbong yang rusak dan sempit. Seperti inilah proses evakuasi korban tabrakan kereta api yang dilakukan oleh tim gabungan. Evakuasi korban dilakukan dengan hati-hati karena kondisi korban yang terjepit di gerbong kereta. Tim SAR gabungan juga menggunakan peralatan medis untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang terjebak di dalam rangkaian kereta. Selama 12 jam proses evakuasi, tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban. Kepala Basarnas menyebut jumlah korban meninggal mencapai 15 orang dan 84 korban mengalami luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya, antara lain Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Wah, ini kan udah rilis nih, Wak, nih. Tinggal yang sebelah dalam. Pemirsa, aparat berwenang terus menginvestigasi penyebab utama dari kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin malam. Untuk membahas kecelakaan yang merenggut 15 korban jiwa dan 84 orang terluka, sudah bergabung bersama kami pakar transportasi publik, Bapak Joni Martinus. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Mbak Zilvia. Selamat sore para pemirsa semuanya. Pak Joni, kita tahu tim KNKT masih bekerja menginvestigasi penyebab kecelakaan. Namun dari apa yang Pak Joni amati dari pemberitaan media maupun informasi dari KAI, apa hipotesa Anda soal penyebab kecelakaan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Zilvia dan pemirsa semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan bela sungkawa ya dan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi pada tadi malam ya, sehingga saudara-saudari kita sudah sekitar mungkin saat ini sudah update-nya 15 orang ya yang meninggal dunia, dan ini menjadi keprihatinan kita semua turut prihatin dengan adanya kecelakaan tersebut. Nah, Mbak Cynthia, kalau kita bicara tentang kenapa kok bisa ya kereta api itu ditabrak dari belakang. Dari hasil teori dan hipotesa ya, dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kenapa bisa terjadi tabrakan kereta api itu ditabrak dari belakang ya. Nah, faktor-faktor yang menjadi pemicu itu kemungkinan itu diantaranya adalah yang pertama adalah tentu kemungkinan adanya pelanggaran sinyal. Jadi adanya pelanggaran sinyal di mana sinyal yang berindikasi merah itu, indikasi berhenti itu dilanggar oleh kereta api tersebut ya. Yang kedua adalah kemungkinan adanya kegagalan sistem sinyal, sehingga sistem sinyal tersebut menampilkan aspek yang salah. Jadi aspek yang salah itu harusnya misalnya sinyalnya mengindikasikan merah, tapi kenyataannya hijau misalnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam operasional perjalanan kereta api ya, di situ ada komunikasi antara masinis dengan pusat pengendali perjalanan kereta api. Kemudian juga ada juga komunikasi pusat pengendali dengan petugas di stasiun. Nah, bisa saja ya kemungkinan berikutnya adalah terjadinya miskomunikasi bisa terkait dengan batas kecepatan, kemudian terkait dengan prosedur berjalan hati-hati maupun prosedur melewati sinyal yang berkedudukan tidak aman misalnya. Nah, jadi itu semua ada prosedurnya dan itu bisa terjadi miskomunikasi. Kemudian yang berikutnya bisa juga dimungkinkan adanya
penyimpangan prosedur, Mbak Zilvia. Jadi bisa terjadi penyimpangan prosedur yang menyebabkan kereta diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi oleh kereta lain, yang harusnya tidak boleh. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, kemungkinan berikutnya penyebab dari terjadinya kecelakaan kereta api yang ditabrak dari belakang itu bisa juga dimungkinkan karena masalah teknis seperti rem brong atau terjadinya gangguan pengiriman, kerusakan sistem pengiriman, sehingga kereta yang menabrak dari belakang tadi tidak mampu berhenti tepat waktu meskipun sinyal sudah terlihat. Dan yang terakhir, menurut analisa saya bahwa penyebab dari adanya kecelakaan tersebut bisa juga dimungkinkan terjadi karena faktor konsentrasi. Jadi bisa menjadi itu karena kemungkinan hilangnya konsentrasi masinis atau berkurangnya konsentrasi masinis sehingga mengurangi kewaspadaan dalam memantau kondisi jalur ataupun kondisi sinyal yang dihadapi oleh masinis tersebut. Seperti itu. Baik, Pak Joni, itu adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi hingga menyebabkan kecelakaan terjadi. Tapi saya ingin mengomentari soal sinyal, Pak. Biasanya kalau terjadi kecelakaan secara teori atau prosedurnya, Pak, apakah sinyal yang katanya itu sistemnya open block ya, Pak? Apakah itu artinya harusnya otomatis langsung menyala merah ketika ada kecelakaan atau ada gangguan di rangkaian kereta itu, Pak? Ya, sebenarnya ya bahwa di sistem persinyalan kereta api kita itu menganut prinsip absolute block system persinyalan. Artinya sistem ini mewajibkan sinyal masuk itu berindikasi merah selama masih ada kereta di dalam petak blok atau juga di dalam jalur. Artinya secara otomatis, Mbak, ketika ada rangkaian kereta api di jalur tersebut, maka itu otomatis sinyal yang berada di belakangnya tersebut berindikasi merah. Artinya kereta api di belakangnya tidak boleh masuk ke petak blok tersebut. Nah, kemudian ternyata faktanya kan yang terjadi adalah kereta api Argo Bromo Anggrek bisa masuk ke sana dan menabrak dari belakang KRL yang sedang berada di stasiun Bekasi Timur. Nah, tentu ini perlu pendalaman lebih intens ya, terutama teman-teman KNKT yang akan melakukan investigasi. Tapi ini menjadi suatu yang memang patut didalami. Kenapa kok harusnya otomatis sinyal itu mengindikasikan warna merah atau kereta api wajib berhenti, tapi kenapa kereta api Argo Anggrek itu bisa masuk seperti itu? Oke, satu lagi terakhir Pak Joni, apakah sebetulnya ada lapis selanjutnya apabila misalnya sinyal merah itu tidak terlihat oleh masinis karena mungkin waktunya begitu cepat, tidak sengaja begitu Pak ya. Apakah sebetulnya ada lapis prosedur kedua? Tadi Anda sempat menyebutkan seharusnya ada komunikasi antara sistem pengendali di stasiun mengabarkan kepada masinis telah terjadi kecelakaan atau kereta berhenti. Apakah ada lapis seperti itu Pak? Ya, Mbak Sylvia. Secara teori ya bahwa stasiun itu merupakan tempat yang paling aman bagi kereta api. Sesungguhnya seperti itu. Jadi ketika kereta api dalam hal ini KRL itu berada di stasiun Bekasi Timur, itu sesungguhnya tempat yang aman bagi KRL tersebut. Kenapa? Karena pengamanan sistem operasional kereta api itu berlapis, ya mulai dari adanya dilengkapi sinyal, baik itu sinyal masuk, sinyal dan sinyal keluar. Kemudian sinyal itu juga bisa menampilkan 3 indikasi, ada indikasi hijau, kuning, dan merah. Kemudian juga di stasiun tersebut juga ada petugas-petugas stasiun. Kemudian masinis yang ada di dalam kereta api juga itu terhubung dengan pusat pengendali kereta api, ya. Kemudian juga ada juga prosedur-prosedur yang ketika dalam kondisi darurat juga itu harus terpenuhi. Jadi seperti tadi dalam kondisi darurat misalnya di depannya ada rintangan jalan karena ada kereta api yang tertabrak oleh mobil atau mobil tertabrak oleh KRL. Nah, sesungguhnya itu ada prosedur yang bisa dijalani untuk membackup pengamanan ketika ada kondisi yang tidak normal.
Kemudian belum lagi terkait dengan bagaimana petugas yang memang selalu mobile ya, memeriksa persinyalan, memeriksa jalur rel, baik itu mulai dari jembatan, terowongan dan sebagainya. Itu semuanya sudah harusnya sudah menjadi satu sistem yang bisa mencegah atau mengantisipasi tidak terjadi kecelakaan kereta api, karena memang sistem pengamanan di kereta api itu berlapis, Mbak Zentia. Baik, Pak Joni Martinus, terima kasih sudah berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya bersama kami di program Metro Hari. Terima kasih Pak Joni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.